Selamat datang di Jalan Bareng Podcast. Hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku, namun selalu ada cara untuk menikmatinya. Kami percaya cara terbaik menikmati dan menjalani hidup adalah dengan jalan bareng Tuhan. Aku Bobby, Dan aku Sepri. bersama-sama kita jalan bareng yuk menemukan kebenaran dan harapan di dalam Injil. So, senang bisa jalan bareng denganmu. Hai teman-teman, kembali lagi Jalan Bareng Podcast. Kita udah lama banget ya nggak podcast ya? Iya, betul, setuju. Terakhir yang Udah ya 2 minggu lah yang lalu kayaknya. Iya, pas awal-awal masih WFH-an ya. Ya. Ya, nah, jadi walaupun udah lama, moga-moga teman-teman masih merindukan kami ya. Apa coba? Ya, oke, anyway. Nah, episode kali ini masih belum jauh-jauh dari COVID. Episode kita yang sebelumnya kita bahas. Yang kita ikut ngomongin COVID judulnya. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya mau diintip, didengar silakan lihat di episode sebelumnya. Nah, tapi hari ini agak beda nih. Apa nih bedanya? Iya, kalau kemarin kita ngomongin apa sih corona dan COVID itu, tapi sekarang kita ngomongin mereka itu si COVID dan corona ini kepada anak-anak kita. Yes. Ya, betul. Kenapa kita memunculkan topik ini sebenarnya gara-gara anak kita sendiri yang bertanya hal tersebut gitu. Coba dulu kamu ceritain tuh. Ya, jadi kan ini tuh awalnya karena kalau misalnya anak-anak itu mau tidur kan harus sama aku kan. Iya kan? Biasanya kan Bobby di luar dulu tuh. Nah, kemudian pas si yang kedua si Shema udah tidur, biasanya tuh si kakaan tuh yang lebih lama tidurnya. Nah, kemudian kami tuh review apa aja yang aktivitas yang udah kami lakuin seputar penciptaan. Kan kita lagi belajar penciptaan tuh sama anak-anak kan. Nah, kemudian aku ingetin lagi lah bahwa Tuhan tuh Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan semua hal lah di dunia ini gitu. Nah, lalu bertanyalah si kakak ini, dia nanya, "Oh, berarti Tuhan tuh bikin semua ya, Maya?" "Iya." Terus dia tanya, "Oh, berarti coronavirus ini benar-benar exactly kalimat dia ya. Berarti coronavirus ini Tuhan yang bikin ya, Ma?" Nah, habis itu aku agak-agak ada jeda tuh. Jeng jeng Gitu kan. Waduh, gimana ya? Akhirnya ya udah, karena di premis pertama kan aku bilangnya bahwa Tuhan tuh yang menciptakan everyone and everything. Kayak katekismus yang sering dia nyanyiin juga. Jadi aku bilang, oh ya iya, Tuhan yang juga menciptakan coronavirus. Nah, karena pengetahuan dia adalah coronavirus ini membuat penyakit. Nah, jadi dia, loh, kenapa ya Tuhan bikin coronavirus gitu? Kok Tuhan ciptain coronavirus mah? Dia bilang gitu. Wow, anaknya umur berapa, Bu? Umur 3, Pak, kebetulan ya, bulan depan umur 4. Nah, jadi abis itu aku kayak struck gitu sih. Aduh, gimana nih, mana kamu di luar kan, aku gak bisa minta tolong kamu untuk bantuin jawab nih gitu. Nah, tapi aku pada momen itu sih berusaha untuk keep it simple as possible, tapi tetap tepat, semoga tepat gitu ya. Yang pertama sih aku bilang, aku ingetin dia lagi di lagu yang katekismus yang New City Catechism itu kan ada yang How and Why Did God Create Us kan. Lagunya yang How and Why Did God Create Us gitu. Terus di situ kan God create us male and female in His own image to glorify Him. Nah, aku ingetin bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu untuk kemuliaannya Dia gitu. Karena di waktu aku ceritain ini sih Sifra belum terlalu lengkap apa tuh kemuliaan Dia gitu ya. Tapi aku bilangnya sih supaya Tuhan tuh ciptakan segala sesuatu supaya nampaklah kehebatannya Dia, nampaklah Dia itu siapa gitu. Nah, terus aku bilang sih, Mama sih nggak tahu persis untuk apa atau kenapa coronavirus ini ada, tapi yang jelas coronavirus itu tuh ada pasti untuk menunjukkan bahwa Tuhan tuh hebat, Tuhan tuh mulia, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh bisa diandelin gitu. Terus aku kasih contoh simple aja sih, jadi kayak ya sejak coronavirus ini kan kita jadi sering ngedoain orang-orang. Terus aku ceritain juga ya, banyak orang loh Kak sekarang tuh jadi makin sering berdoa, makin sering cari Tuhan, makin aduh Tuhan tolong Tuhan gitu. Itu kan sebenarnya Tuhan tuh kesukaannya adalah diandelin, dimintain tolong gitu. Jadi ya balik lagi ke situ. Dan aku nggak tahu ya, maksudnya level pemahamannya Sipra dia udah paham betul apa enggak, tapi ya aku berdoa aja sih semoga
semoga Roh Kudus bekerjalah dalam hatinya dia gitu. Nah, begitulah kurang lebih pengalaman aku menceritakan tentang coronavirus ke anak balita yang ternyata nggak mudah sama sekali, ya nggak sih? Iya, setuju. Jadi kalau menjelaskan kepada anak balita mengenai bencana atau kondisi yang sangat buruk gitu, kematian dan termasuk juga coronavirus ini memang ada pendekatan khusus dan nggak bisa langsung pertanyaan yang kayak Sisi Fra tadi di awal gitu. Itu adalah pertanyaan teologis tuh sebenarnya. Nah, cuman pertama tuh kita mesti bikin suasana percakapan seputar si tema itu dulu gitu. Misalnya nih mau ngomongin tentang coronavirus, kita tanya dulu apa yang kamu tahu tentang corona, misalnya apa kakak adek, emang corona tuh apa sih gitu. Atau misalnya balik lagi sebelum pertanyaan itu mungkin bisa nanya, kira-kira kenapa ya kok kita di rumah terus ya, kok bapak mama nggak kerja keluar rumah, kok kakak adik nggak ada les misalnya. Nanti kan mereka bisa jawab, oh karena virus corona. Oh iya, emang virus corona tuh apa? Nah, nanti dari jawaban mereka kita bisa assess, oh segini nih informasi yang udah mereka dapetin. Nah, setelah itu juga penting untuk tanya perasaan kamu gimana waktu dengar tentang corona. Mungkin bisa tunjukin gambar, misalnya gambar banyak orang dengan berbagai ekspresi. Nah, nanti minta anak tunjuk, misalnya kamu perasaannya yang kayak gimana kalau misalnya dengar corona. Misalnya dia tunjuk muka orang yang takut, langsung kita afirmasi, oh kamu takut ya kalau dengar corona gitu. Atau kayak si Ade kan dia jawabnya waktu itu nunjuknya yang takut, kalau si kakak sedih gitu. Mungkin kita afirmasi, oh kamu sedih ya, apa yang bikin sedih atau apa yang bikin takut gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu penting untuk bikin si anak kita ini tuh satu punya komunikasi yang terbuka sama kita. Lalu yang kedua untuk assess informasi yang dia dapetin tuh udah benar apa belum gitu. Jangan dia nanti recheck ya. Iya, untuk recheck data yang mereka peroleh gitu. Mungkin kan mereka dengar dari orang, atau waktu kita lagi ngobrol mereka dengar, atau mungkin dari informasi yang lain, dari sumber-sumber yang lain kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita kasih tahu nih sama mereka informasi yang benar, yang tepat tuh seperti apa. Kemudian juga yang penting juga kasih tahu mereka langkah pencegahannya. Kayak cuci tangan, cara batuk bersin yang benar, kenapa kita harus pakai masker kalau misalnya pergi keluar gitu, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya si anak ini tuh ngerasa bahwa oh emang ini tuh berbahaya, bisa menyebabkan penyakit. Tapi ada loh sesuatu yang bisa kita lakuin, yaitu satu, cuci tangan, makan buah, minum air putih, istirahat cukup gitu, rajin bersih-bersih rumah misalnya. Nah, dengan kayak gitu mereka merasa dirinya tuh berdaya gitu. Punya kapasitas gitu ya. Iya benar, punya kemampuan kok, walaupun aku tuh kecil tapi aku bisa gitu. Nah, sama yang berikutnya lagi adalah berdoa gitu, yang paling penting. Karena dengan berdoa kita mengajak si kecil ini untuk masuk punya ke dalam ranah teologis tadi. Betul, jadi membawa masalah-masalah yang dalam tanda kutip kelihatannya masalah dunia, membawa ke ranah spiritual. Karena kan pertumbuhan anak juga jangan lupa loh, bukan cuma perkembangan mentally, emosional. Kadang kita terlewat ada perkembangan spiritual juga yang harus kita nurture dari dia kecil. Nah, hal-hal seperti ini bisa jadi kesempatan kita nih sebagai orang tua untuk membawa ini ke ranah spiritual gitu. Nah, si kakak udah di state itu tuh sekarang, makanya dia bisa bertanya pertanyaan yang kemarin tempo hari itu. Jadi kita harus expect ya, bahkan untuk anak sekecil apapun, hal-hal yang sifatnya spiritual. Yang jangan kita neglect sama sekali tentang spiritual mereka, keadaan kesehatan rohani mereka, meskipun mereka masih kecil. Iya betul. Jadi benar kata firman Tuhan ya, bahwa ya harus siap sedia kapanpun waktunya untuk diminta pertanggungjawaban akan imanmu. Kita harus siap sedia untuk memberikan jawaban. Termasuk anak-anak kita sendiri. Iya benar sih. Jadi di masa-masa sekarang ini penting untuk tetap beriman, untuk tetap berharap ya kepada Allah bahwa setelah masa ini selesai kita akan melihat ada rencana Tuhan kok gitu. Jadi tetap semangat teman-teman, di masa-masa ini sangat tidak pasti, kita nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir, tapi percayalah bahwa Allah yang berdaulat
adalah Allah yang terus memegang dan menopang kita, dan itu akan memberikan comfort ya, rasa nyaman dan aman karena kita ada di tangan Allah yang berdaulat, Allah yang bijaksana. Dan semoga comfort ini dan harapan ini juga bisa kita tularkan ke anak-anak ya, ke anak-anak kita atau ke orang-orang lain yang kita temui gitu. Jadi kita orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Yes. Oke, thank you sudah mau mendengarkan kita. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.